ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Irfan dan Eri Setiawan. Semoga kita mendapatkan syafaat dan hidayahnya. Lalu selanjutnya pidato atau ceramah yang berjudul rezeki yang akan disampaikan oleh Imananda dari kelas 12-2, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahir saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah Dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Semoga para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz Haji Abdul Syakur STIMAG selaku Kepala Madrasah Al-Hadil Khairat, serta Miss Naning Dohayati selaku Wakil Kepala Madrasah Al-Hadil Khairat, serta para rektor dan sekaligus pembina yaitu Ustaz Hasbi Asidiki SAS dan teman-temanku yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang rezeki. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa rezeki hanya sebatas harta benda
yang bisa kita dapatkan, sehingga tidak sedikit di antara kita yang rela mengerjakan apapun hanya untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Bahkan yang ironisnya lagi, segala cara dilakukan agar mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Bahkan yang ironisnya lagi, segala cara dilakukan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Padahal yang namanya rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi semata, tapi jauh lebih luas daripada itu. Ingat, memiliki keluarga yang harmonis itu termasuk rezeki, dan menjadi rezeki yang sangat tak ternilai. Karena banyak di luar sana orang yang tidak mendapatkannya. Kemudian teman yang soleh dan soleha bukan rezeki, tentu itu rezeki, sebab teman-teman tersebutlah yang akan menuntun kita dan mengingatkan kita tatkala kita mulai salah arah. Jadi berhentilah untuk menilai rezeki adalah harta benda semata. Memang benar segalanya butuh uang, namun sewajarnya saja selagi kita berusaha mencarinya dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berikan jalannya. Karena pada hakikatnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki yang mampu kita tanggung. Jadi kalau saat ini rezeki harta kita hanya sedikit, berhusnuzonlah kepada Allah dan bersyukur, karena mungkin kita masih mampu mengelola yang sedikit itu. Apapun rezeki yang kita miliki saat ini, maka harus disyukuri, karena dengan bersyukur akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oleh karena itu, tekankan prinsip yang penting halal tatkala kita sedang mencari harta, sebab prinsip tersebutlah yang akan membuat kita berusaha untuk mencari jalan yang halal yang diberkahi oleh Allah. Karena kalau sampai ada harta haram, cara yang tak pernah ia duga. Kisah ini dituliskan oleh Uhud yang ditempati oleh Imam Az-Zahidi. Mereka menemukan Imam Az-Zahidi yang sedang terdiam di dalam gua tersebut. Salah satu pendaki bertanya kepada Imam Az-Zahidi, "Wahai yang gua," maka mereka pun menyediakan makanan dan memberikan isyarat bahwa sudah ada makanan di depannya yang bisa untuk dimakan. Akan tetapi Imam Az-Zahidi tidak memakannya. Terima kasih kepada Ananda Imananda atas penyampaian pidatonya. Lalu akan ada pidato lagi yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah yang akan disampaikan oleh Kaila Maharani Aulia Putri dari kelas 10-2. Kepadanya kami persilakan. Panjatkan puji dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa juga salawat serta salam tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyat Ayul Khairat Ustaz Abdul Syakur STHI MAG dan Wakil Kepala Madrasah Aliyat Ayul Khairat Miss Naini Nur Hayati SPD, serta pembina muhadharah kita dan selaku korektor pada hari ini yaitu Ustaz Tasbih Sidiki Asos, serta guru-guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga teman-teman yang saya banggakan. Mensyukuri nikmat Allah. Apa sih arti syukur itu? Arti syukur adalah berterima kasih dan memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Duha ayat 11 yang berbunyi, wa amma bi ni'mati majum, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalau kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, sepantasnya kita selaku hamba-Nya untuk selalu bersyukur. Allah juga akan menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan sebaliknya Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah. Janji Allah ini dapat kita baca, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Dan demikian jika manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kaila Maharani Aulia Putri atas penyampaian pidatonya. Selanjutnya ada pidato lagi dari kelas 11-1 yang akan disampaikan oleh Muhammad Irfan. Kepadanya kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Dail Khairat Ustadz Haji Abdul Syakur STHI MAG. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Aliyah Dail Khairat Miss Neneng Nurhayati. Dan yang saya hormati Ustadz Hasbiah Siddiqi. Jika dikumpulkan semua orang pintar, semua orang pandai, semua orang cerdas dikumpulkan hanya untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, azab yang pedih. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan Sebuah pidato yang berjudul Rezeki Tidak Selalu Tentang Materi. Berbicara mengenai rezeki, banyak orang yang menganggap rezeki itu adalah harta, benda, dan barang berharga yang dimiliki. Pemikiran yang hanya menganggap seperti itu artinya memperkecil rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal rezeki tidak boleh dikecilkan dengan menganggap hanya materi saja. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, nikmat, iman, Islam. Bahkan setiap napas kita adalah rezeki. Bersyukur juga merupakan rezeki. Jika miskin tapi bersyukur, kita akan kaya. Jika kaya tapi kita tidak bersyukur, kita akan miskin. Tetapi rezeki juga ujian, rezeki juga cobaan. Dimewahkan belum tentu dimuliakan, disempitkan belum tentu dihinakan. Banyak orang yang berhasil lulus ujian kemiskinan, tapi tidak banyak orang yang lulus ujian kekayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Auliani Fauzia Zelani atas penyampaian pidatonya. Acara yang terakhir yaitu penampilan sholawat dari kelompok kami. Kepadanya kami persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk istimbat yang kedua, Zahra Nur dari kelas 11-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan pidatonya dari pidato dari Ani. Rezeki tidak selalu tentang materi.
mendapatkan rezeki, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa khalqa khalqi wa tuqal. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya serta hidayahnya sehingga kita mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita dari rumah ke sekolah dengan niat yang sangat mulia, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan secara murni dengan baik, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad, para sahabatnya, mobil khususan serta didik emang dari sekarang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Baik hadirin serta didik yang sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah salah satu pertemuan yang keempat kita di Mahadoro, dan alhamdulillah ini adalah penampilan kelompok 4 dengan tema nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Tidak ada yang namanya sempurna. Tidak ada yang namanya sempurna. Pasti ada namanya kesalahan, kekhilafan, kelupaan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tolak ukur kita untuk pembelajaran. Jangan malu, jangan deg-degan. Itu hal yang wajar karena kita masih belajar. Nah, kalau misalkan kita di sini di panggung, ini kan panggung kita, ya, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Artinya apa? Kalau misalkan ini ibarat panggung kalian, pendek kalian itu teruji, ya, bagaimana rasa gugupnya, bagaimana untuk mengolah kata yang mempersiapkan beberapa hari yang lalu. Ketika hari H kok hilang, kok deg-degan, kok itu timbulnya dari mana?
Nah itu yang kalau misalkan teman-teman tidak akan pernah maju, misalkan nggak pernah maju, dan teman-teman tidak akan pernah merasakan hal yang kayak gitu. Bagaimana untuk mempersiapkan, bagaimana rasa deg-degan dan sebagainya macam. Ya mohon maaf tadi tidak sampai dari awal. Saya tugaskan ke para Rashid untuk menilai teman-teman. Mungkin mudah-mudahan secara jujur ya hanya secara jujur. Ini berbicara soal MC. Sini ada Cud Mutia Rahma kelas 12.1 dan Ariko Retno Dewi kelas 11.1. Masih terpaku terhadap teks. Ya, memang MC itu terpaku terhadap teks dan juga pembagian. Misalkan bisa, pertama kita assalamualaikum bareng, muqaddimah siapa, puja serta puji siapa, selawat siapa, terus pembacaan runtutan agenda acara. Misalkan agenda yang pertama Sariti Lawa siapa, orator pertama siapa, orator kedua siapa, itu pun sampai dengan penutup. Nah kalau misalkan MC, biasakan jangan langsung ke acara selanjutnya. Misalkan acara Sariti Lawa, berhenti, beres gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Bagas Fakki, mudah-mudahan yang membaca dapat hikmahnya dan yang mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan ridhonya ya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, begitupun sama kayak orator, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Farhan Rashid, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah pembelajaran dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu, biasakan MC itu storytelling. Oleh orang berpuisi itu hanya sebagai pacuan saja teks itu. Kalau misalkan teman-teman tahu ada beberapa puisi ataupun orang-orang yang bergerak di karya puisi itu hanya sebagai pacuan saja. Kertas ini ada yang kosong, kertas kosong ini ada yang kosong. Kalau misalnya orang-orang yang berpuisi, nah bagaimana kita? Ya nggak apa-apa, menjadi pacuan aja, gitu ya, Cud dan Riko. Apa ini menjadi pembelajaran. Yang kedua di sini ada double, ada yang tidak hadir ya. Muhammad Irfan, di sini ada Korea dan orator. Karena memang persiapan ataupun nggak ada persiapan ya kan, pergantian, jadi nggak ada persiapan. Ya, mana Irfan? Irfan mana Pan? Ya, di sini tulisannya terpaku masih terhadap teks, betul Man? Ya, Bapak masih belajar. Ditingkatkan lagi ya. Terus orator yang kedua Irfan, kurang persiapan juga. Oh, tapi terpaku pada teks nggak tadi Irfan? Nah, storytellingnya gimana? Ada yang tahu nggak? Biasanya orang yang pendiam, timpali, nyeletuk sama macam ketika maju diam aja. Ya, tadi udah ada contohnya itu siapa? Selawatan. Vokalis. Nah sisanya cuma apa tuh Pak? Jangan ngapain tadi selawatan? Beda apa liriknya? Pegang teks. Beda liriknya. Iya. Persiapan kan tadi? Kemarin persiapan nggak? Lah, mana udah jago banget. Beka tadi ngapain Beka? Lihat dulu dong. Makanya ya. Indah juga. Kaila, hadir nggak? Gimana Kaila tadi gimana? Masih membaca bukan? Keren ya. Jadi kalau orator udah ngajak ke penonton, audiens, itu kalau menurut saya pribadi udah keren. Kalau udah ada ajakan tuh kepada audiens, dia udah keren. Gimana kabarnya? Nah, gitu tuh kalau orator. Gimana kabarnya? Yang terakhir selawat tadi udah dibahas ya.
Dah, itu aja. Mungkin nanti sisanya yang tidak hadir nanti kita akan tugaskan menjadi istimbat lah ya. Istimbat, mudah-mudahan. Siapkan kelompok selanjutnya adalah kelompok 4. Siapa ketuanya? Kelompok 5. Kelompok 5 siapa ketuanya? Mari, siapkan diri ya. Jangan ada yang namanya kurang persiapan karena udah ada jadwalnya masih. Kalau nggak tahu dan belum tahu kapan tampilnya ada di Mading. Oke? Dan saya mohon maaf bidina shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, saya Cuk Mutia Rahma dan rekan saya Adik Goren Dewi selaku pembawa acara muhadharah pada kali ini. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.